kasih Anda masih menyaksikan debat kandidat atau debat calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Barat. Dan di segmen ini kami minta wakilnya untuk menjawab. Dan pertanyaan tidak jauh-jauh dari warga yang akan memilih mereka di tanggal 24 Februari mendatang. Yang bertanya ini adalah masyarakat. Kita mulai dari pasangan kandidat nomor urut 3 untuk memilih terlebih dahulu. Di balik abjad ini ada masyarakat yang akan bertanya kepada Anda. Silakan. Nomor urut 3, silakan. Nomor urut 3 untuk memilih. Bertanya. Kami memilih C. C, kita buka. Ya, ini Novia, mahasiswi. Akhir-akhir ini banyak sekali kasus yang menimpa pejabat negara, baik di wilayah Jawa Barat ataupun di luar Jawa Barat. Sehingga masyarakat sudah tidak percaya lagi akan janji-janji yang dikeluarkan oleh pejabat negara, terutama dalam hal memberantas korupsi. Apa yang bisa calon gubernur Jawa Barat maupun calon wakil gubernur Jawa Barat untuk memberikan jaminan kepada kami selaku warga Jawa Barat untuk memberantas korupsi di negara ini, khususnya wilayah Jawa Barat. Baiklah, 60 detik saya mulai dari sekarang. Terima kasih Mbak Desi. Kaitan dengan jaminan tadi, tentu yang pertama adalah komitmen kuat dari pimpinan. Dan tentu kita harus bersama-sama mengatasi ini, termasuk dengan aparat penegak hukum. Dan kita juga ikut sertakan masyarakat untuk bebarengan ikut mengawasi. Dengan cara apa itu, Pak? Banyak cara. Salah satunya? Salah satunya kita sering kita lakukan dialog, kita lakukan komunikasi dengan mereka dan juga dengan masyarakat, komunitas-komunitas yang memang melakukan untuk pengawasan kaitan dengan korupsi tadi. Oke. Tentu Pak Dede akan memberikan tambahan. Silakan Pak Dede. Baik, terima kasih. Langsung saja. Program konkretnya adalah kita membuat PO Box anti korupsi. Ya, sehingga masyarakat bisa memberikan pengaduan langsung kepada gubernur. Oke. Silakan program konkretnya PO Box anti korupsi. Silakan kandidat nomor urut 4 ingin memilih huruf apa? Saya? Ya. Oh, ya. Kira-kira milih apa saya ini? Tanya sama rakyat dulu, sama rakyat tanya. Tanya sama rakyat, silakan. Cepat ya, Pak. D, oke, D. Baik, D. yang D kita Baik, buka. kita lihat D. Kita melihat bahwa permasalahan pendidikan di Jawa Barat ini sangat memprihatinkan, khususnya banyak anak-anak dari daerah-daerah yang belum mendapatkan kesempatan untuk menikmati pendidikan yang lebih baik. Apa yang bisa atau akan Bapak lakukan dalam rangka mengatasi masalah? Baik, seorang profesional bertanya mengenai program Anda untuk pendidikan. Soal Silakan. pendidikan. Jadi saya pikir soal pendidikan bukan masalah hanya orang tidak mampu bersekolah. Tapi mungkin juga ruang kelasnya tidak ada. Ruang kelasnya nggak ada, mau belajar di mana? Di bawah pohon. Namanya kemarin saya pelajari, 5 tahun belakangnya ini, Kang Aher membangun 12.000 ruang kelas baru SD. Bahkan tahun depan, insya Allah ada 20.000 ruang kelas SMP dan SMA dan setingkatnya. Tapi kalau kemudian mahal biaya pendidikannya, nanti ruang kelas tersebut akan kosong. Tidak, justru karena itu sampai SD, MI, SMP, sampai SMA atau aliyah, ya, madrasah aliyah, itu insya Allah gratis semua SPP dan uang tahunannya. Oke. Dan itu terukur, sangat terukur. Dan mampu dilaksanakan, bukan janji bohong untuk menarik simpati rakyat memilih saya. Tidak akan membebani APBD? Harus membebani APBD. Harus. Dari mana lagi, nggak punya duit, tidak segitu. Nanti lalu kemudian yang lainnya tidak terurus. Oke, baiklah, ternyata sudah habis. Langsung ke pasangan kandidat nomor urut 5. Kami persilakan untuk memilih abjad yang mana? B, kami pilih B. B, kita lihat langsung saja. Ibu rumah tangga yang memilih kandidat nomor urut 5. Silakan pertanyaannya. Apabila Bapak atau Ibu sekalian terpilih menjadi Gubernur Jawa Barat, yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan sampah di Bandung yang begitu banyak, kemudian permasalahan traffic yang saat ini sangat meningkat sekali, kemudian jumlah jalanan yang semakin hari semakin padat, akan tetapi jumlah jalan raya itu tidak sebanding dengan yang ada sekarang, kemudian bagaimana mengatasi permasalahan. Oke, kemacetan. Silakan. Ya, saya kira kemacetan memang ini harus diatasi dengan kebijakan transportasi, pembangunan infrastruktur jalan yang di Jawa Barat saya kira
di kota-kota besar terutama yang dekat dengan Jakarta atau kota-kota besar itu saya kira transportasi kereta api itu harus dibangun dalam jangka panjang, bis yang lebih baik dan lain sebagainya. Tapi saya kira juga harus ada upaya jangan sampai ada migrasi yang besar-besaran penduduk dari desa ke kota. Ya, oleh karena itu kalau kita lihat ranking Jawa Barat infrastrukturnya menempati ranking ke-24 dari 33 provinsi. Kita harus bekerja keras pembangunan infrastruktur, tidak hanya jalan raya tapi juga membangun pelabuhan-pelabuhan agar transportasi lewat air itu juga bisa dikembangkan, termasuk menghidupkan kembali jalur rel kereta api yang sebetulnya sudah ada sejak zaman kolonial Belanda di Jawa Barat. Oke, baik. Ya. Kita ke kandidat nomor urut 1. Kita beralih ke kandidat nomor urut 1. Kami persilakan kandidat nomor urut 1 untuk memilih abjad yang mana? Sesuai nomor 1 saya pilih A. Baiklah. Ya, huruf A. Dan siapa yang bertanya di balik huruf A? Mahasiswa ternyata, Pak. Silakan. Silakan pertanyaan dari mahasiswa. Bagaimana sikap tegas Bapak terhadap kasus Babakan Siliwangi? Karena kasus ini sudah berlarut-larut, mungkin sudah ada sekitar 10 tahun yang lalu kasusnya, tapi sampai sekarang tidak pernah jelas status dari Babakan Siliwangi itu seperti apa. Iya, silakan dijawab, waktunya 60 detik. Ya. Kasus Babakan Siliwangi itu harus kita lestarikan bahwa itu tidak boleh diganggu-gugat untuk kepentingan lain. Selain yang pertama tentu saja untuk hutan kota, kemudian juga paru-paru kota, dan itu tempat budaya di situ. Tidak boleh dirubah untuk kepentingan-kepentingan ekonomi atau bisnis lain. Itulah yang akan kami pertahankan. Ya. Dan kalau perlu itu diatur di dalam peraturan daerah untuk tidak boleh dilakukan perubahan untuk itu. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa dengan peraturan daerah secara hukum tidak akan investor atau apapun tidak sesuai dengan tata ruangnya, kita akan pertahankan bahwa itu. Oke, jadi singkat kata Anda akan membuat akan membuat seperti itu untuk mempertahankan kelestarian Babakan Siliwangi itu. Oke, silakan ditambahkan. Tapi kalau udah terlanjur, kita nggak tahu persis kan. Jangan dibiarkan nasi sudah jadi bubur, tapi jadilah bubur yang dikasih gula, itulah. Baik. Kandidat nomor urut 2, Kami silakan. Untuk memilih pasangan kandidat nomor urut 2, kami silakan memilih. Pilih partai pengusung ya, Golkar. Mohon maaf, huruf apa? Huruf? Partai mengusung, Huruf? Oke, baiklah. Ini dia pertanyaan dari seorang guru. Tentang gratifikasi seks. Banyak sekali pejabat yang saya dengar ketika datang ke daerah mereka diberikan seolah ada gratifikasi seks. Ini bagaimana sih tentang masalah ini bagi para calon gubernur? Oke, gratifikasi seksual. Silakan menjawab, waktunya 60 detik. Ini sudah menyangkut pada tatanan moral ya. Dari awal kami mempersembahkan visi yang salah satu diantaranya adalah agamis. Bagaimana agama menjadi karakter dalam konteks penumbuhan kultur dan struktur masyarakat Jawa Barat. Saya yakin dengan kekuatan pondok pesantren, sejuta ulama, kalau itu sepakat dalam satu pemahaman bagaimana penyakit moral itu kita basmi sekeras mungkin menjadi bangunan daripada kultur masyarakat Jawa Barat. Bisa ditambahkan? Terima kasih. Jadi memang mulia itu diantaranya kita juga bicara masalah agama di Jawa Barat. Bagaimana kemudian kita bukan kemudian ingin mendirikan negara Islam, tapi bagaimana kemudian kita kembali kepada akhlak. Nah, terutama karena mayoritas adalah masyarakat Jawa Barat 90% adalah beragama Islam, tentu kepada bagaimana pendidikan agama Islam ini menjadi perhatian kita semuanya. Seluruh kandidat sudah menjawab pertanyaan dari masyarakat, tapi tidak hanya masyarakat yang punya pertanyaan. Para pakar juga memiliki memiliki pertanyaan dan akan menguji seluruh pasangan kandidat dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita rekam sebelumnya ya. Iya. Nanti metodenya sama, tetapi kita harus break terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Jabar Memilih.